satu hal yang kita anggap kecil, tapi sebetulnya itu perkara besar kalau kita kalah. Kata kecewa. Ya, catat itu, kata kecewa. Saya percaya siapapun kita pasti pernah merasa kecewa bukan dalam hidup itu. Nah, pernahkah saudara tahu bahwa rasa kecewa itu sangat berbahaya? Kalau orang cuma sibuk ngurusi dosa perzinahan dan dosa-dosa yang gede-gede itu, tapi seringkali kita lupa dengan yang satu namanya kecewa. Saya percaya semua kita pernah mengalami. Bagi yang belum menikah, kalian siap-siap pasti akan mengalami juga. Dalam pernikahan kita, berapa sering kita dikecewakan dan mengecewakan pasangan kita, betul? Dan kalau tidak ada kuasa pengampunan dalam hidup pernikahan kita, betapa bahayanya rumah tangga kita, betul? Kecewa. Yang sudah punya anak pasti tahu juga, pasti ada anak-anak kita pernah ngomong pada papa atau mama, saya kecewa dengan mama, atau pas saya kecewa dengan papa. Pasti kita kaget, bukan? Kalau anak kita ngomong seperti itu, karena sebagai orang tua, kita sudah semaksimal mungkin berusaha yang terbaik untuk anak-anak. Nah, tapi itu hak mereka untuk ngomong kecewa. Nah, pernahkah kita menyadari juga bahwa kita sering kecewa dengan Tuhan juga? Seandainya kita punya teman yang dulu itu luar biasa hidupnya dengan Tuhan, sudah pokoknya bisa-bisaan semua. Kalau sekarang dia undur, penyebabnya pasti kecewa. Saudara, berapa kali kita pernah merasakan itu? Sebetulnya Bapa kita di surga itu tidak pernah mengecewakan kita. Lingkungan atau keadaan, teman-teman di sekitar kita yang biasanya mengecewakan, dan Tuhan izinkan. Maka itu kasihan Tuhan, istilah saya. Dia itu nggak buat apa-apa, kita salahkan. Betul? Semua orang yang kecewa dengan Tuhan, kan dia menyalahkan Tuhan. Padahal lingkungan, teman-teman sekitar hanya menyebabkan. Oke, kita pernah ngalami itu semua, dan kalau ada di antara teman-teman kita yang pernah ngalami itu dan masih di situ, ayo tolong mereka. Nah, kita buka Ulangan 32. Karena tadi Atet pilih lagu Ascribe Greatness. Lagu itu diambil dari Ulangan 32 ini, saudara. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Mulai tiga. Sebab nama Yahweh akan kuserukan, akan kuteriakan, akan kuperkenalkan. Berilah hormat kepada Tuhan kita. Yang ngomong siapa ini? Ayo, ingat siapa yang ngomongin? Musa. Di detik-detik terakhir hari hidupnya. Karena setelah dia nyanyi semuanya ini, Tuhan bawa dia pergi ke Gunung Nebo. Kita nggak tahu dia meninggal atau dengan ke surga. Kita nggak tahu sampai hari. Berilah hormat kepada Tuhan kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Kita semua masih ingat hidup Musa ketika Tuhan menghukum dia. Saudara bayangkan, dengan susah payah, kalau kita buka Bilangan 14 akan tahu dia tuh ngomel kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bukan aku yang minta untuk memimpin bangsa ini, tapi aku diganggu oleh mereka. Nuntutnya yang macam-macam. Aduh, kok saudara baca Bilangan 14 itu bisa merasakan sedihnya dan marahnya hati Musa kepada kekurangan ajaran Israel itu. Dia dibuat susah payah oleh bangsa itu. Bayangkan saudara, hari itu 3 juta lebih. Jumlah mereka kira 3 jutaan yang ikut keluar. Nangis bareng. Kalau paduan suara bagus itu. Mereka nangis katanya dari pagi sampai sore hanya gara-gara minta daging. Masih ingatnya kisah itu ya. Minta daging. Sampai Musa berkata, kalau ada orang bisa nguras laut. Dia bilang begitu. Gak cukup ngasih makan ikan segitu banyak untuk orang-orang ini. Kalau ada orang punya ternak segitu banyak, gak cukup. Kalau begitu banyak jumlah itu. Sampai Musa berkata, apakah aku yang melahirkan mereka, Tuhan? Wah, itu Musa marah betul. Itulah jerih payah Musa.
Nah, saudara masih ingat ketika dia emosi. Emosinya itu kan karena dia membela Tuhan, bukan karena dia marah kepada Tuhan. Ketika bangsa itu merengek, marah-marah, minta air karena mereka kehausan, lalu mereka maki-maki, nyumpah-nyumpah seperti itu. Apa disuruh cuma enteng aja ngomong, katakan Musa pada gunung batu di depanmu. Nah, karena Musa emosi, dia nggak ngomong, tapi ngapain? Masih ingat itu? Dia pukul, air tetap keluar. Nah, ini yang saya mau gabungkan. Setelah kita baca nyanyian Musa, pengakuannya kepada Tuhan yang dia layani. Berilah hormat kepada Tuhan kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Tuhan yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Orang bisa ngomong seperti ini kalau hidupnya diberkati, sukses, semuanya mulus, nggak ada masalah, nggak ada apa. Tapi yang ngomong ini, ayo kita jadi Musa. Setelah susah payah demikian rupa, kalau Musa itu darah tinggi sudah stroke entah berapa belas kali, saudara. Itu memimpin Israel begitu kurang ajar, bisa bayangin. Kalau Musa itu kena jantung koroner, saya nggak tahu mati berapa kali juga dia. Lihat Israel begitu kurang ajarnya. Apa sih salahnya antara ngomong dan mukul? Ngerti nggak? Sedikit bukan? Bicara dan mukul, tapi hukumannya nggak setimpal. Tidak masuk kanan kamu. Kamu cuma aku izinkan melihat dari jauh. Wah, itu kejam betul. Jeripaya begitu rupa. Dihapus hanya satu kesalahan sepele. Tapi akhirnya waktu dia mau meninggalkan dunia ini, dia bisa nyanyi kayak begini. Saya ngelaku itu nggak dinyanyikan lagi oleh gereja zaman sekarang. Baru itu lagu luar biasa. Nah, hari ini kita belajar. Setiap ada orang yang kecewa dengan Tuhan, maaf ya, maaf. Jangan ada yang tersinggung. Kalau ada berarti sadar, puji Tuhan gitu. Siapa yang pernah merasa begini? Maaf. Waktu PMK dulu, ya enggak. Ingat jalan pastor, cuma ruangan kecil. Saya ingat betul kamar mandinya, minta ampun di situ. Betul enggak? Kalau saya datang ke situ tidur, enggak tahu sebelah mana nih mau tidur, saya enggak tahu. Tumpukan apa sih, saya nggak tahu barang itu. Ya, nah, tapi Tuhan memperhitungkan PMK Bandung itu nggak main-main. Sampai gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan senior, ya, bagi yang belum tahu, yang kecil-kecil anak-anak ini ingat, hamba-hamba Tuhan senior, Johan belum ada ya, Hendra juga belum ada dulu. Itu segan kepada saudara. Bayangkan sampai Preston Abbey, Bill Britton, orang-orang hebat, Alder Linden, siapa lagi itu? Kalau ke Indonesia maunya cari saudara. Ada saudara Tuhan anak kecil waktu itu. Betul? Tapi saudara radikal luar biasa. Waduh, kalau saya ingat itu betul luar biasa. Om Damaris kalau cerita tentang saudara itu nggak habis-habisnya. Kemana dia pergi? Nah, saudara jarang tidur karena pelayanan sibuk ini, kuliah untung lulus semuanya. Lo kok kenapa? Tersinggung. Untuk lo, karena kalau dipikir gak akan lulus. Apa sibuk pelayanan terus kayak begitu, menerjemahkan buku. Salomo siapa lagi? Sampai dulu belum ada komputer, bayangkan pakai tangan itu nulis, ngetik juga zaman itu. Kalau saya datang ke pastor, cek ribut, nulisin, waduh sudahlah, luar biasa. Sampai orang-orang Amerika, orang-orang hebat bisa begitu melihat saudara. Nah, kalau semua itu terjadi, lagi saya minta maaf dulu, karena saya nggak ngomong pribadi, tapi secara umum. Lalu suatu hari kita menemukan hidup ini begitu sulitnya. Kontrak rumah nggak bisa. Saya ambil contoh paling jelek-jeleknya. Kontrak rumah nggak bisa. Bayar sekolah nggak bisa misalnya waktu itu. Saudara, maka gampang sekali kita itu kecewa dengan Tuhan. Betul tidak? Karena kita mau mengungkit-ungkit
di hadapan Tuhan, apa yang pernah kita buat dulu? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa saya jadi begini sekarang? Mengapa keluarga saya begini? Mengapa anak saya begini? Mengapa pekerjaan ini mungkin yang dulu bukan sekarang saya ngomong ini. Sehingga kita kecewa dengan Tuhan. Saudara belajar seperti Musa. Luar biasa. Nggak ada sedikit pun kekecewaan. Walaupun dia dihukum seberat itu. Percaya nggak? Papa di surga dalam berbuat apa saja itu pasti punya alasan. Betul? Ada reason. Nah, ini bedanya alasan-alasan papa kita dengan alasan-alasan kita manusia kalau kita buat apa-apa. Ya bedanya cuma satu. Bagaimanapun hasil yang kita alami setidak enak apapun, catat ini, sampaikan kepada anak-anak kita bahwa alasan papa tetap baik untuk kita. Berani berkata seperti itu. Walaupun saat itu ketika kita ngalami itu kita nggak tahu, tapi belajarlah untuk menunggu. Reasonnya tetap yang terbaik untuk kita. Hanya saja saat ini kita tidak ngerti. Nah, dari mana saya bisa menemukan kalimat itu? Saya belajar dari Musa. Saya nggak tahu satu kali, saudara ingat nggak? Dari Bill Britain saya mendapat jawaban. Ternyata Musa itu masuk Kanaan. Saya ingat ya khotbah? Masih ingat nggak? Di mana? Ayat mana yang menunjukkan Musa masuk Kanaan? Waktu Bill Britain khotbah itu saya menangis, saudara. Ternyata Musa masuk. Ayo siapa ingat? Lupa gimana? Bill Britain itu. Tahu sekarang lupa. Oke. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit. Itu kan di tanah Kanaan. Ada siapa dan siapa. Nah, waktu Bill Britain khotbah itu saya menangis. Kenapa? Minggu lalu diskusi itu. Benar. Jadi ternyata Tuhan adil. Nah, padahal Musa belum tahu loh waktu dia jajak masuk kan jauh sebelum itu. Tapi itulah imannya. Nah, dari Bill Britain khotbah itu, maka saya kembali itu. Maka itu belajar untuk apa-apa itu tanya alasan papa kita itu apa. Dia buat apa saja. Lalu sampaikan ke anak-anak kita. Dia buat apa saja. Tetap punya reason. Dan alasannya tetap yang terbaik untuk kita. Walaupun untuk saat itu kita nggak mengerti. Kalau kita buat apapun untuk orang lain, walaupun bentuknya kebaikan, bisa-bisa alasan kita menjebak orang itu. Betul tidak? Itulah manusia. Kalau papa kita tidak, maka itu kita belajar mengenal karakter ini. Sehingga kalau kita belajar mengenali karakter papa kita yang seperti ini, maka dalam hidup setiap kita tidak ada rasa kecewa kepada dia dan menyalahkan dia sama sekali. Katakan amin. Akhirnya saya kejar. Papa beritahu saya alasannya. Alasan papa menghukum Musa seperti itu. Ternyata sederhana. Ada 3 alasan. 1. Papa nggak mau Musa jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika dia pukulkan tongkat itu, air tetap keluar. Kalau Musa tidak didisiplin, dia akan jadi sombong. Dia merasa kuasa dan karunia dan tongkat itu milik dia. Betul tidak? Ini berbahaya sekali. Dan bukankah kita sudah sering dengar berapa banyak hamba Tuhan jatuh? Orang-orang kita kenal hebat jatuh karena kesombongan. Karena merasa dirinya hebat. Oh, dia punya karunia kesembuhan. Oh, dia punya karunia nubuat. Oh, dia punya karunia itu. Tidak ada seorang pun kita yang punya karunia. Semua milik Bapa di surga. Jadi Musa diajar untuk tidak sombong. Yang kedua, Musa harus belajar tongkat itu tidak boleh digunakan semau-mau dia. Kalau tidak ada peristiwa hari itu, dia dihukum, nggak boleh masuk Kanaan. Ayo, namanya manusia, Musa bisa emosi lagi nggak lain kali? Ayo jawab, bisa tidak? Bisa. Nah, waktu Musa emosi dengan bangsa itu tersinggung, tuh dia pukul jadi monyet kamu, jadi kucing kamu, jadi semua enggak, saudara. Loh, jadi tidak. Jadi tongkat itu memang luar biasa. Pak gawat dong kalau begitu. Musa nggak belajar kalau begitu.
Maka itu sejak peristiwa itu Musa nggak berani sembarangan dengan tongkat itu. Dia tobat betul-betul, saudara. Nah, yang ketiga, ini penting. Musa harus belajar menghormati firman. Karena ketika Papa berfirman itu, ada yang dengar. Israel ada yang dengar. Karena Papa ngomongnya nggak bisik-bisik. Betul? Nah, kalau saudara pimpinan, saudara manajer, ketika saudara memberi perintah pada salah seorang anak buah saudara, dan perintah itu didengar oleh anak buah yang lain, lalu anak buah yang saudara beri perintah ini tidak melakukan perintah itu, saudara nggak bisa diamkan. Bukan berarti emosi itu marah, tidak. Supaya yang lain bisa menghormati kepemimpinan. Ngerti maksudnya toh? Nah, itu yang Papa buat. Mereka dengar Musa, aku berfirman, katakan. Tapi karena kamu emosi. Walaupun emosinya Musa itu kan membela Tuhan. Sebab bangsa itu kurang ajar. Seharusnya kan Musa dapat kredit dari Tuhan. Loh ya atau tidak? Membela Tuhan kok malah dimarahi. Nah, di situ kita belajar Tuhan nggak perlu dibela. Katakan amin. Biar dia kerja dengan maunya sendiri. Nah, sejak itu Musa menghormati firman betul-betul, nggak berani sembarangan lagi. Nah, itulah alasan Tuhan menghukum Musa. Walaupun kita nggak ketemu ayatnya bahwa Musa begini begitu, tapi jelas akhirnya toh Musa bisa seperti itu, nyanyi. Ya, dia adil, dia benar, nggak ada yang salah dalam dirinya. Ini gila betul ini orang yang pernah dikecewakan seperti itu, ternyata bisa ngomong nggak ada yang salah dari dia. Sampai tahun ini kami suami istri, saya akan mensyukuri nanti bulan Agustus tahun 2012 ini itu 40 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, saya betul-betul merasakan dan tahu Papa itu luar biasa. Dalam 40 tahun kurang berapa bulan ini hebat betul. Sudah sampai hari ini saya sudah tidak punya keraguan-raguan sedikit pun untuk apa saja yang dia katakan. Saya percaya betul. Seandainya masih ada di antara saudara, ya maaf, contoh kecil aja. Tadi kecewa, sekarang yang kedua, khawatir. Banyak orang Kristen tidak menyadari betapa jahatnya khawatir itu. Serius saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, kalau ada kata berzina, depannya ada kata. Kalau ada kata membunuh, depannya ada kata. Nah, kalau ada kata khawatir, depannya ada. Nah, berarti nilainya sama dengan membunuh. Tobat nggak sih? Tobat nggak? Ayo. Jadi kalau ada di antara kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak dendam, tapi khawatir, sama itu masuk neraka. Catat itu baik-baik. Jadi makin lama kita hidup dengan Papa di surga, maka saudara tidak boleh punya khawatir sedikit pun. Amin atau aman? Lo jujur, siapa yang masih punya rasa khawatir sampai hari ini bertobat? Berarti kita belum kenal Papa kita. Saudara percaya di dunia ada manusia yang bisa khawatir? Ada tidak? Siapa mereka? Nah, anak-anak, bayi. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajar seperti mereka. Mereka itu nggak bisa khawatir. Bukan nggak pernah khawatir, beda loh. Tidak bisa khawatir dan tidak pernah khawatir itu beda. Dan itu Tuhan yang berfirman, jangan kamu khawatir. Latih diri saudara untuk makin kenal Papa di surga. Amin. Karena makin lama kita berjalan dengan Tuhan, maka harus kita makin kenal dia. Saya berikan ilustrasi sedikit, ini agak nyimpang. Contoh suami istri. Ya, logikanya. Kalau ada orang menikah, makin lama, makin panjang usia pernikahannya, seharusnya mereka dua makin kenal atau makin gak kenal? Ya seharusnya kalau makin gak kenal, gawat ini ngapain dua orang gitu. Iya. Nah, kalau mereka dua makin kenal, saya nggak berkata kita dulu ya. Kalau dua orang sudah menikah itu makin lama, mereka berjalan makin kenal, seharusnya volume, ya, pertengkaran mereka itu makin berkurang atau makin bertambah. Nah,
Jangan jawab lewat mulut, dalam hati saja. Lu kok sebelum selesai ngomong kok. Mari kita lihat pernikahan kita masing-masing sekarang. Sudah berapa tahun kita menikah? Nah, volume pertengkarannya bagaimana? Harusnya makin tua usia pernikahan kita, makin berkurang pertengkarannya, betul? Karena kita makin kenal. Nah, seperti itu yang saya pakai dalam istilah Henokh. Masih ingat Kejadian 5 ayat 22 dan 24? Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya walk with God. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Bapa di surga sekian tahun, harusnya khawatirnya kurang atau tambah? Jangan bilang stabil, awas. Lain lagi. Oh, tetap khawatirnya nggak bisa. Harusnya khawatirnya makin kurang. Karena makin kenal Papa itu seperti apa. Karena dia itu bisa dipercaya. Saya cuma saksi ya, ini cerita untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan di Indonesia ini yang sudah meluluskan S1 dari sarjana itu 300-an orang. 300-an orang. Lebih, saya nggak berani ngitung biar Tuhan. Mama saya nggak mau ngitung. Saya sudah meluluskan 43 master S2. Saya sudah meluluskan 4 doktor S3. 11 dokter umum dan 2 spesialis. Dan setiap tahun selalu ada yang sekolah saya kuliahkan. PS1, S2, S3. Terus, tidak pernah berhenti. Kenapa? Saya berani menyekolahkan orang sebanyak itu karena Yesus itu seorang pendidik. Sampai hari terakhir dia naik ke surga, orang panggil dia guru Yesus, bukan pendeta Yesus. Jadi saya ingin meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu buka pendidikan. Dan ternyata betul. Ya. Waktu film Laskar Pelangi muncul, yang belum nonton belum Indonesia. Awas. Lu serius? Sudah. Atalia sudah. Wah. Ana Maria belum Indonesia, Jerman kamu berarti. Yang belum nonton film Laskar Pelangi bukan orang Indonesia, itu film luar biasa. Saya tahu bukunya sudah diadopsi oleh Hollywood, sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, dan promotornya Brad Pitt. Saya ngikuti itu, saya ngikuti betul Laskar Pelangi, itu hebat. Nah, ketika film Laskar Pelangi muncul, saya telepon semua kepala-kepala sekolah Kristen, khususnya ketua-ketua yayasan pendidikan Kristen yang saya kenal. Saya telepon, kamu nonton film itu. Film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Yesus. Ngerti? Tai kotoran itu. Bayangkan orang Islam bisa buat sekolah gratis. Ayo jujur, sampai hari ini semua orang baik yang Kristen maupun yang bukan, begitu mendengar kata nama sekolah Kristen, yang muncul di benak orang itu apa? Mahal. Aneh bukan? Mengapa sekolah Kristen identiknya mahal? Karena gereja mata duitan. Loh, betul tidak? Memang pendidikan itu perlu mahal. Nggak ada pendidikan murah. Nah, oleh kemurahan Tuhan kami sudah buat itu. Kami suami istri percaya tahun 95. Jadi 95 pertama kami dirikan sekolah gratis sampai hari ini. Semuanya dimulai dari taman kanak-kanak. Nah, generasi pertama akan lulus tahun ini. S1 nanti itu. Ya. Lalu generasi kedua ada yang dapat beasiswa ke Shanghai. Cewek anak Papua, keriting hitam. Pinter bahasa Mandarin, bisa nulis bahasa Mandarin. Saya model Cina kalah dengan dia. Hebat. Dia masuk ke sekolah kami tahun 96. Luar biasa Tuhan. Maka itu kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan, gak ada yang sulit dalam hidup. Amin, gak ada yang sulit. Asal kita mau saja. Kalau kita mau, sungguh gak ada yang sulit. Jadi itu yang saya buat. Jadi kami sudah dirikan sekolah gratis cukup lama. Dan itu sekolah gratis gak cuma sekolah, saudara, pakai asrama. Jadi biaya makan, kesehatan, pakaian, semua pendidikan itu gratis untuk anak-anak Papua. Dan bisa terjadi sampai hari ini masih berlangsung. Sebagai gambaran saja,
Yang paling besar memang Nabire itu paling lengkap dari TK sampai di SMA. Tapi kami punya banyak cabang di kabupaten-kabupaten yang lain. Dan akhirnya bukan cuma merambah ke Papua, saya di Papua terus keluar Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sumatera. Tapi nggak lengkap seperti di Papua dan nggak pakai asrama yang lain. Hanya di Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah itu yang pakai asrama, yang lain tidak. Nah, sebagai gambaran saja untuk Nabire saja, itu tiap bulan kami itu perlu minimal itu beras 3 ton sudah. Nah, kalau beras 3 ton itu mulutnya berapa? Coba itu. Bisa bayangkan. Dan tetap eksis karena Tuhan itu luar biasa. Nah, di antara sekian banyak orang yang tahu pelayanan ini, Frank katakan ini, yang ngikuti. Sekarang dia buka sekolah ada di Kalimantan Barat. Karena dia terinspirasi dengan apa yang kami buat di Papua. Yang lain cuma kamu nggak buat, dia buat saudara. Baru satu-satunya, yang lain belum. Nah, bisa ternyata. Maka itu 40 tahun saya jalan, hampir 40 tahun jalan dengan Papa di surga. Dia itu bisa dipercaya betul-betul. Katakan amin. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dan sekolah ini sekolah yang terbaik sampai hari ini di Papua. Mutunya terbaik, guru-gurunya. Satu-satunya sekolah di Papua yang guru-guru SD, SMP, SMA itu banyak masternya, sudah. Belum ada sekolah lain. Kepala SMA kami itu pertama kali, kepala SMA master S2 di Papua itu sekolah kita. Itu jadi contoh yang luar biasa. Sekolah kita ini yang pertama kali pakai komputer sejak kelas 4 SD. Pertama kali. TK kami itu pertama kali dibangun di pedalaman yang pakai asrama. Dan sampai hari ini belum ada yang berani untuk melangkah. Itu karena mereka masih hitung-hitungan untung ruginya dengan Tuhan. Juga gedungnya, bangunan fisik sekolah ini yang terbaik se-Papua. Itu betul-betul anugerah Tuhan. Padahal gratis. Modalnya cuma satu, karena saya percaya Tuhan, dia itu bisa dipercaya. Apa gini kerjaan dia bukan kerjaan kami kok. Jadi tinggal jalan saja bersama dengan dia. Itu sangat ajaib. Nah, dari mana ini semua bisa terjadi? Pasti ada alasannya. Mari kita buka Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Sehingga saudara nggak cuma dengar kesaksian terus manggut-manggut gitu saja. Tapi ayo praktek. Amin. Loh, kok nggak berani? Saya tanya, ayo ikut praktek. Amin. Ya, jangan takut. Wah, gajiku berapa? Untung berapa? Jangan mikir itu. Nanti saya akan berikan resepnya kepada saudara. Ya, hidup yang saya alami sejak saya belum menikah. Ayat 17. Sudah, Keluaran 33 17. Oke. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau kita cuma membaca begitu saja ayat ini, saudara nggak akan tahu artinya. Kalau saya beri pertanyaan ini, Ana mari coba ya, di Om Den tanya. Kalau kita lihat ayat ini, antara Papa di surga dengan Musa, siapa yang nuruti siapa? Ayo baca. Juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan. Siapa nuruti siapa? Nah, apa nggak keliru ini? Ini yang saya belajar. Jadi ayat ini yang membuat saya berani untuk melangkah. Ketika Tuhan menyuruh saya buat apa saja, tanpa memperhitungkan dulu uang saya berapa. Jadi kalau saudara mau ikuti boleh, kalau enggak juga apa-apa, enggak dosa kok ya, masing-masing kita. Ini. Jadi saya ini sejak saya belum menikah melakukan apa saja yang Tuhan suruh, itu tidak ada budgetnya. Anggarannya itu enggak ada. Sebab yang dianggarkan tidak pernah ada. Jadi saya cuma melangkah gara-gara ayat ini. Nah, saudara lihat. Yang punya bahasa Inggris, bahasa Jerman, lihat lagi ya. Saya akan tekankan kata ini. Juga hal yang telah kau katakan ini. Tolong terjemahkan, beri saya kalimat lain. Apa artinya juga hal? Itu artinya apa? Nah, pernah sebelumnya. Dan ini masih proses terus. Betul tidak, saudara? Jadi, kalau Musa tidak pernah dididik dengan hukuman itu, nggak mungkin Tuhan berani ngomong ini.
Kenapa? Ayo. Kalau sampai Papa disuruh memberikan janji, juga hal yang telah kau katakan ini Musa, akan kulakukan. Jawab pertanyaan saya. Musa bisa salah ngomong nggak? Ayo, Musa bisa salah ngomong nggak? Bisa. Itu yang luar biasa. Mengapa Yahweh tidak pernah takut dengan memberikan privilege yang luar biasa inilah? Kalau Musa salah ngomong, apakah dia akan tetap konsisten melakukan apa yang dia katakan? Jawaban saudara apa kira-kira? Betul. Kenapa tetap? Sebab Musa, Tuhan pun sudah percaya Musa, pasti dia nggak akan salah ngomong. Nah, itu yang luar biasa. Aneh bukan? Pada manusia. Nah, kenapa? Jawabannya dia di ayat itu. Saudara, saya menggunakan logika anak-anak untuk mengerti firman. Selalu tanya, anak-anak banyak tanya bukan? Saya masih ingat waktu anak Mari masih kecil, tanyanya banyak betul. Nah, cuma Atalia saya nggak kenal banyak. Anak Mari, ya betul caranya. Semua tanya. Dulu dia masih kecil masih Uncle Den, Uncle Koden, Uncle itu uncle bahasa Inggrisnya. Banyak tanya ini anak saudara. Nah, jadi semua kita jadilah seperti anak kecil, banyak tanya. Ketika saya dapat firman ini saya tanya, Papa, bagaimana bisa? Musa kok bisa kau turuti? Nah, ternyata jawabannya ada di ayat 17 juga. Coba lihat. Setelah koma, ada kata apa? Nah, karena. Nah, karena ini kan kuncinya. Mengapa Yahweh bisa menuruti Musa? Karena. Bersyukur kepada Tuhan. Baca Alkitab baik-baik. Ternyata soal-soal ujian, syarat-syarat yang Papa beri kepada kita, itu maksimal itu 3, minimal 2. Nggak pernah 1 dan nggak pernah lebih dari 3. Apa saja, saudara akan ketemu. Ini cuma 2. Waktu Daud dihukum Tuhan, ada 3 hukuman suruh milih bukan? Cuma 3. Waktu Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Itu cuma 2, suruh belajar apa dari dia? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Cuma 2. Waktu dia memberi syarat untuk kita jadi berhasil diberkati, Lukas 16 ayat 10-12, cuma 3. Nah, saya temukan itu hebat sekali. Papa tidak pernah memberi soal lebih dari 3, kurang dari 1, 2 atau 3. Begitu pula semua hal syarat-syarat yang dia beri selalu 2 atau 3. Artinya begini, apa kita itu orang yang yang simple, yang praktis, nggak bertele-tele. 2 hal yang membuat Yahweh bisa menuruti Musa. Karena 1, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Pasti semua kita sering dengar khotbah favor of God, betul? Kita pernah baca buku-buku tentang favor of God, perkenanan Tuhan. Nah, Musa, apa bahasa Jermannya? Moses. Jadi itu favor. Kunst? Oke, cari tanya mereka. Ini dosen bahasa Jerman. Nah, jadi Musa itu dapat favor, dapat kasih karunia. Saudara percaya nggak bahwa Papa kita itu nggak bisa dibuat 2 hal ini? Misalnya gini, saya nggak bisa bilang kepada Tuhan, tolong Hendra, tolong Tuhan, Hendra itu hebat dulu Tuhan. Lihat aja dia begitu, dia itu begitu. Bisa nggak Tuhan terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang lain tentang orang lain? Nggak bisa. Yang kedua, Tuhan bisa kita suap atau tidak? Wah, nggak mungkin. Kalau dia bisa disuap pada KPK di surga. Nggak bisa. Karena dia tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Dan dia nggak bisa disuap dengan uang dan pelayanan aktivitas kita. Katakan amin. Maka saudara dan saya untuk bisa mendapat kasih karunia, itu tidak ada syarat begini begitu. Saya cuma punya kata ini. Kondisikan diri kita sedemikian rupa. Sampai Papa bisa memberi kita kasih karunia. Nah, itu kan nggak tergantung siapa-siapa toh. Tergantung siapa itu? Diri sendiri.
Itu luar biasa, saudara. Nah, tapi saya cari. Nah itulah, kejar terus. Dari kapan Musa itu mendapat kasih karunia seperti itu? Dari kapan? Ayo kita buka Keluaran 32. Tiap kali saya baca ayat ini, saya selalu bersyukur untung Musa bukan orang Indonesia. Urusannya apa nanti kan temukan. Hari itu Papa murka, nggak cuma marah karena Israel menyembah patung anak sapi. Itu marah besar, emosi besar, saudara. Ayat 9 dan 10. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Lihat, kalimat terakhir ini dahsyat. Tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi apa? Bangsa yang besar. Saudara dengarkan. Sudah habis kesabaran Tuhan. Terus Yahweh marah dan dia berkata, aku akan binasakan mereka semua, Musa. Lalu aku akan buat bangsa baru lewat keturunan. Dengarkan. Ini kesempatan yang luar biasa enggak buat Musa? Jawab, saudara. Luar biasa. Nah, untung dia bukan orang Indonesia. Loh, apa hubungannya? Orang Indonesia bagi para pejabat mumpungnya itu. Betul enggak? Haji mumpung. Ini kan mumpung. Enggak minta kok ditawari. Ayo, seandainya Musa berkata seperti kebanyakan hamba Tuhan, ya jadilah kehendakmu. Bisa ngerti? Lalu habis bangsa itu dibunuh semuanya. Maka yang ada bangsa baru namanya Musael. Kenapa Musael? Iya, Israel mati, anaknya Musael. Tapi yang luar biasa, dia tolak, sudah. Nah, rupanya di situ Tuhan itu jatuh hati. Ini orang luar biasa. Ku beri kesempatan seperti itu. Oke. Kembali kalimat pertama. Lagi sekali. Atalia, Namari, baca ya. Om tanya gini. Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Itu berarti Tuhan sedang minta apa kepada Musa? Aneh bukan? Minta izin. Siapa Musa? Siapa Tuhan? Saya harap pertemuan kita ini gak cuma reuni biasa saja, tapi ada dampak yang kekal dari hasil pertemuan siang ini. Setuju gak, saudara? Dan dampak kekalnya adalah hidup Musa ini. Begini, ternyata Bapa di surga itu memperhitungkan Musa sedemikian rupa. Dari mana diperhitungkannya? Sebab Musa kan gak pernah mau untuk jadi pembebas Israel. Betul, masih ingat Keluaran 3? Dia bantah-bantahan dengan Tuhan. Aku ini gagap, aku ini begini, aku ini begitu. Tapi kan dipaksa kasarannya oleh Tuhan. Betul? Sampai diberi janji macam-macam itu. Memang Tuhan itu sabar. Ketika Musa sudah tidak mau, tapi Papa tetap ngotot untuk dia harus menjadi yang Tuhan inginkan. Nah, rupanya di situ Tuhan itu mempertimbangkan apa yang Musa sudah lakukan selama itu. Nggak ada syarat-syaratnya di Alkitab, karena saya belum tahu sampai hari ini. Pulang dari acara reuni ini, masing-masing kita kondisikan hidup kita sedemikian rupa, siapapun kita, dengar ya, siapapun kita. Percaya nggak? Tuhan kalau memilih orang nggak dilihat duitnya berapa, lulusan mana, betul tidak? Dia lihat hati kita. Nah, pulang dari reuni ini, termasuk semua anak-anak bertiga kalian, pulang dari sini dengar. Kondisikan diri masing-masing kita, para istri juga dengar. Sedemikian rupa sehingga kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Caranya saya nggak tahu, betul nggak? Karena memang nggak ada. Itu tergantung ketaatan kita masing-masing dengan Papa di surga.
Sampai dia akan menilai kita. Sampai di mana nanti kepercayaannya itu kepada kita. Nah Musa seperti itu saudara. Maka itu sampai Tuhan itu segen harus minta izin pada Musa. Saya teliti lagi. Dari mana Tuhan bisa minta izin kepada Musa itu tadi? Karena Musa kan gak pernah mau. Tuhan yang memilih dia. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi gembala buat Israel. Ternyata begini. Pelajari karakter Papa kita saudara. Dia menghormati semua firman yang dia ucapkan pada seseorang. Katakan amin. Dia menghormati. Tanggal 9 Februari lalu, salah satu stasiun TV di Surabaya syuting saya tentang program pendek yang 10 menitan dan 30 menitan. Akhirnya saya dapat 9 episode. Nah salah satu episode itu judulnya Di mana Tuhan ketika ada masalah dalam hidupku. Jadi itu bukan segmen Kristen, tapi umum. Oke? Nah, akhirnya saya dibawa keluar dari skenario. Terus host saya dengan kameramannya terpengaruh dengan keputusan itu. Cut. Loh kok cut kenapa? Wah, mereka kaget. Saya bilang begini. Tuhan itu satu-satunya pribadi yang sangat sopan dan penuh aturan. Ketika kita punya masalah, kalau kita tidak pernah mengizinkan dia terlibat dalam masalah ini, jangan harap dia mau terlibat. Karena dia itu sopan dan penuh aturan. Dia nggak akan mencampuri urusan kita tanpa dia tahu kita memberi izin dia. Akhirnya di break berapa saat kami diskusi dulu. Dengan kalimat itu. Mereka dua hostnya dengan kameramannya bilang, wah ini kata-kata dalam sekali. Jadi sebetulnya Tuhan ada di setiap masalah yang kita hadapi. Cuma bagaimana reaksi kita terhadap dia. Mengizinkan atau tidak. Dia itu sopan. Suatu kali saudara, beberapa waktu yang lalu, ada pertemuan di Makassar. Saya diminta untuk hadir. Ini bicara tentang salah satu soal Alkitab yang tadinya sangat hebat. Dan soal Alkitab itu wah banyak hamba-hamba Tuhan hebat. Nah, terakhir ini sekolah kita itu hancur betul. Sampai mau dijual. Nah, ketika dengar mau dijual, ini alumnusnya sudah jadi hamba-hamba Tuhan hebat itu merasa sayang. Ayo kita kumpul. Nah, dalam pertemuan itu mereka memilih saya. Ini paling bisa bicara kode. Nah, karena memang saya tahu betul sekolah Alkitab itu. Oke? Nah, saya datang dari Nabire khusus. Terus malamnya saya balik lagi. Akhirnya rapat gak sampai 5 menit selesai. Mereka bilang, kalau gitu ngapain datangin? Teleponnya saya bisa. Ya kamu nyuruh datang. Saya cuma ngomong begini. Belajar ya. Tuhan itu sopan. Selama yang sekarang ada di situ. Merasa sebagai pemilik. Percuma kita bicara tentang sekolah itu. Tuhan itu gak akan otak-atik sebelum seseorang yang menjadi direkturnya sekarang itu menyerahkan kembali kepada Tuhan. Ngerti gak maksud ini? Ya udah, jadi selesai rapat itu, gak lama-lama. Memang ada orang itu di situ, jadi tunggu dia. Nah sana gak mungkin dia mundur atau apa. Dalam arti saya ngomong gini, semua orang bisa mati gak? Bisa, ya sudah, tunggu aja. Bukan saya kurang ajar, tidak. Kalau dia nggak mau nyerah, ngerti nggak istilah ini? Nah, maka itu dalam hidup kita. Buat saudara, Tuhan itu apa dan siapa? Ingat, dia itu sopan, katakan amin. Orang yang ketakutan, orang yang punya masalah, kalau dia cuma berdoa saja, tapi tidak melibatkan Tuhan dalam persoalan itu, nggak akan selesai. Nggak akan. Ngerti ya? Nah, seperti itu Musa. Ketika Tuhan sudah menghargai Musa dengan memilih dan menetapkan dia jadi penjaga Israel, maka itu ketika Tuhan mau buat sesuatu, dia harus apa? Minta izin kepada Musa. Ini luar biasa. Biarkanlah aku, Musa. Dia tolak. Ayat 11. Lalu, masih keluar 32 ya. Lalu Musa bagaimana?
mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata, nah ini yang mengharukan. Ayo hari ini kita belajar betul saudara dalam hidup ini. Dalam konteks ini, Musa adalah lawyer pertama di dunia. Katakan amin. Betul, dia ini lawyer pertama di dunia. Saudara. Ketika vonis sudah jatuh, hukuman mati. Kan begitu bukan? Akan kubinasakan mereka. Lawyer ini naik banding. Dia bela bangsa itu dengan menggunakan hukum yang Tuhan buat. Senin tanggal 13 Februari lalu, saya ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Ibu kotanya namanya Amura. Bupatinya mengundang saya untuk berbicara di depan 1.000 lebih pejabat kabupaten. Jadi semua pejabat kantor kabupaten, semua lurah, semua camat, semua kepala dinas, semua harus hadir 1.000 lebih di gedung besar. Nah, saya bicara soal hukum pemerintah yang Alkitab ini karena mereka sebenarnya bahasa Kristen. Nah, salah satu yang saya bahas adalah ini. Pemerintah yang suka didemo rakyatnya adalah pemerintah yang tidak konsekuen pada hukum yang dibuatnya sendiri. Renungkan katanya, ya atau tidak? Maka itu di negara kita amburadul kacau balau. Karena pemerintah tidak menghormati hukum negara ini. Semua bisa dibolak-balik. Tapi Tuhan tidak. Ketika Musa banding dengan vonis hukuman mati, bandingnya begini. Saya baca ya. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei, lihat, dia yang membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan, dihukum, dibunuh, menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Alkitab saudara ada terjemahan King James, saudara kan kaget. Repent, oh God. Hah? Tuhan suruh bertobat? Lu serius? Baca terjemahan King James. Repent, oh God. Kurang ajar ya Musa, Tuhan suruh bertobat. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah. Tuhan suruh nyesal, saudara. Kurang ajar gak Musa ya? Tapi Tuhan dengar loh saudara. Itu yang saya kaget. Dari mana Tuhan bisa mendengar? Apa itu pembelaan Musa? Karena Musa mengajukan hukum yang Tuhan buat sendiri. Menyesalah. Karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah. Nah ini. Musa sudah menganggap Tuhan pikun. Ingat loh betul nih. Musa itu kayak begitu kepada Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ketika Bapa di surga diingatkan kembali akan hukum-hukum yang dia buat. Ayat 14, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan menyesalah Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya ke sini. Kalau saudara pernah tahu baca dan Tuhan berubah pikirannya. Terusan Brother Andrew. Ini ayatnya. Ketika Musa naik banding, dia nyesal. Nah, pulang dari sini, jadilah Musa di hadapan Tuhan. Oh enggak, amin. Nah, untuk jadi Musa, harus ada Israelnya dulu dong. Loh betul enggak? Nah, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saudara, di banyak tempat, orang menjuluki pelayanan saya itu pembela orang miskin, pembela orang susah, pembela orang tertindas, pembela kelompok marginal. Oh, banyak sebutan macam-macam itu. Ngerti maksudnya saudara? Carilah orang-orang tertindas di sekitar kita dan belalah mereka, perjuangkan hak mereka di hadapan Tuhan. Nah, maaf, saya cerita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya nggak cuma melayani orang Kristen, yang bukan Kristen pun saya akan bela mereka.
Suatu kali ada seorang di Belanda. Saya itu baru tahu juga arti kata nama Alexander. Padahal saya Alexander itu diberi teman saya sekolah dulu. Bukan saya yang milih. Ternyata dia ngerti. Setelah dia lihat pelayanan saya segala macam itu. Kamu tahu nggak arti Alexander? Enggak. Lu yang ngasih siapa? Teman sekolah dulu. Waktu zaman suruh nama diganti semuanya itu. Nah saya dulu pakai nama Tionghoa. Yang kamu Alexander. Padahal saya nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Muncul aja. Ternyata itu arti Alexander, defender of man. Saya baru tahu juga. Ternyata nggak kebetulan Tuhan kasih nama itu. Saudara, bela hak orang-orang yang tertindas itu. Supaya Tuhan memperhitungkan kita. Untuk apa saja. Hanya saya nggak bisa cerita di sini. Begitu banyak. Tuhan membawa kami untuk menolong orang-orang itu. Oke, nanti sisanya baca sendiri ya. Kembali ke pasal 33 lagi. Ini bagian terakhir. Ayat 17 tadi. Nah rupanya ketika Musa dapat kesempatan sehebat itu dia tolak. Tuhan betul-betul ngerti. Dapat favor. Lalu syarat yang kedua masih ayat 17. Karena dan aku bagaimana? Ayo ayat 17 bagian terakhir. Yang pertama kan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua dan aku mengenal engkau. Bahasa Inggrisnya Yahweh berkata I know you by name. Kondisikan hidup kita masing-masing sedemikian rupa. Sampai apa yang akan berkata aku kenal engkau. Aku kenal. Lagi sekali kita nggak bisa nyuap Tuhan. Betul? Saya tidak tahu kapan Tuhan akan ngomong begitu pada kita masing-masing. Aku kenal engkau. Saudara, kondisikan diri kita sedemikian rupa. Karena saya percaya ketika dulu semua kita masih di PMK tahun 80-an awal. Sampai 90-an itu nggak main-main, itu perkara-perkara besar. Betul tidak? Itu luar biasa. Nggak mungkin Tuhan cuma taruh begitu saja. Sekarang nggak ada lagi. Di kampus mana aja nggak ada sehebat. Kalau saya berkata segila saudara. Betul, nggak ada. Sampai hari ini. Saudara luar biasa. Nah ayo teruskan. Karena Tuhan pasti punya rencana. Untuk hal apa saja. Yang terakhir. Untuk kata jadilah pribadi yang Tuhan perhitungkan. Saya beri contoh Abraham. Kejadian pasal 18. Yang terakhir. Yang belum makan masih banyak makanan boleh dihabisin. Supaya Rahel gak repot-repot nanti. Udah kejadian 18. Ayat 16. Judulnya apa? Ayo judulnya yang lain baca. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ya sebetulnya bukan doa. Karena ini agama jadi terjemahan doa enggak. Itu harusnya cuma syafaat Abraham untuk Sodom. Jadi intercede ya, membela. Ini lawyer juga. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Orang-orang itu siapa? Baca di ayat 1. Yahweh dengan 2 malaikat. Turun ke dunia dengan 2 alasan. Satu, memberitahu Ishak tahun depan lahir. Bukan Ishak ini. Yang kedua, Tuhan akan turun melihat Sodom. Oke. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ, dari rumah Abraham, dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Yahweh. Kalau saudara terjemahan lain punya buka. Ada terjemahan gini, Tuhan berhenti sejenak. Ada ayat berkata, terjemahan lain, Tuhan bicara dalam hati. Memang. Jadi sudah pamit pulang. Sudah keluar. Biasanya kalau kita punya tamu, sudah pamit pulang kok diem di luar. Pasti mikir apa yang ketinggalan ini. Dan betul, ada yang ketinggalan dari Tuhan. Ini yang ketinggalan. Apakah aku akan menyembunyikan? Jadi saya cara baca intonasi pelan. Karena dalam hati kok ngomongnya. Dan cuma berpikir toh. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Dari firman ini, dari pikiran Tuhan ini, munculkan sebuah kondisi. Tuhan sedang apa terhadap Abraham? Merasa apa? Nah, saudara lihat. Bagaimana Abraham bisa membuat Tuhan rasa bersalah kalau dia nggak diajak berunding? Pulang dari sini, jadilah seperti Musa,
bahwa Tuhan memperhitungkan saudara. Pulang dari sini jadi seperti Abraham, bahwa Tuhan segan kalau nggak ngomong dengan saudara. Untuk rencana apa saja ke depan ini. Ini luar biasa. Masih belum selesai. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, saya ulangi kalimat bagian tengah, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Ketika dunia, apalagi Indonesia, keadilan jalan bengkok. Karena saya sering pelayanan penjara. Oh ya, Atet lupa, kau dengan janji membawa pekerjaan tangan kerang itu ya. Ternyata tadi dilaku semua di junction. Jadi saya itu saudara menjadi pengepul, atau kata pengepul ya, semua kerajinan tangan orang-orang Nusa Kambangan. Berbagai hiasan-hiasan dari kerang semuanya. Pokoknya ada berapa saja saya ambil, saya beli. Karena itu biaya untuk anak-anak mereka sekolah. Ada yang untuk biaya mengurus gerasi, ngurus pembebasan bersyarat. Jadi hati saya ada di penjara betul. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Nah, ayat ini yang saya pakai dalam hidup. Saya paling suka menyatakan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Saya nggak bisa melihat orang tertindas. Saya harus buat sesuatu. Saya harus tolong orang itu. Dan kalau saya nolong nggak nyuruh orang, saya kerjakan. Kalau saudara ngikuti berita Afriani yang nabrak itu di Tugu Tani, 4 korban yang di Tanah Tinggi, pasti tiap kali berita itu masuk pasti ada satu nama lawyer, Roni Talapesi. Nah itu anak kami, pengacaranya. Nah anak ini yatim piatu. Saya sekolahkan dia dari SMP, SMA, S1 Atmajaya dia lulus. Sekarang dia lagi menyelesaikan tesisnya untuk S2, master hukumnya di Gajah Mada. Nah, dengan dia saya buka law firm di Selipi. Dari 3 sarjana hukum yang masih muda-muda, umurnya masih 20-an. Sekarang pun mereka belum 30-an, masih 20-an, hampir 30. Sekarang ada kira-kira 16 pengacara di situ. Dan semuanya di bawah 30-an. Dan mereka sudah berapa kali sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah banyak perkara-perkara besar. Berhasil sekarang lagi nangani perkara tanahnya Sultan Jambi. Yang ribuan hektar itu. Saya kagum Tuhan pakai mereka. Nah anak ini saya didik mereka untuk ngerti kebenaran. Nah dia jadi pengacara gara-gara saya sering khotbah soal pembela kebenaran. Pembela keadilan. Kelas 2 SMA dia bilang, Pak kalau gitu saya mau jadi pengacara. Kenapa? Ya karena saya tidur papa seperti itu. Dan sekarang bersyukur dengan dia semua urusan legal kami. Urusan yayasan, urusan aset-aset yayasan semua dia nangani. Bersyukur betul kepada Tuhan. Nah ketika membuka kantor pengacara dia punya konsep. Dia beritahu teman-temannya, ini satu-satunya kantor pengacara yang tidak akan mau ngurus perceraian. Dia tegas, bagus. Nah dia menyerahkan diri kepada pos kota, itu sudah cukup lama. Pokoknya kalau ada masalah orang-orang miskin gak bisa bayar pengacara, saya siap jadi pengacara mereka gratis. 6 hari setelah kecelakaan itu, datanglah reporter ke rumah korban yang di Tanah Tinggi. Mereka kaget. Tidak ada pengacara yang datang selama ini. Nah pas ada wartawan pos kota yang tahu Roni ini, langsung dipanggil tanggal 25 Januari. Saya ingat betul itu, sehabis tahun baru Imlek itu. 10:30 malam dia telepon, Pak doakan. Saya lagi di Tanah Tinggi. Ngapain? Karena saya dipilih jadi pengacara 4 korban. Bagus. Itu 10:30 malam 25. 26 Januarinya besok dia muncul di Metro TV yang live Metro Siang. Langsung diwawancara bagaimana dia jadi pembela untuk korban yang gak punya duit itu. Kami bangga saudara, anak ini seperti itu hatinya. Sampai sekarang dia ngurusin semuanya itu. Hebat sekali. Maka itu ajari anak-anak kita juga ini. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, banyak orang tertindas di sekitar kita yang perlu kita tolong. Amin. Walaupun gak perlu harus mengkritik semua orang. Oke. Nah ayat 20 saudara. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh. Baru Papa ngomong. Begini. Nah begitu Abraham dengar itu, langsung dia jadi pengacara.
Apakah hakim segenap bumi yang maha adil akan menghukum 50 orang benar bersama yang tidak benar? Dijauhkan kiranya aku. Yang menarik begini, saudara. Maaf. Ayat yang ke-22. Oke. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Lihat, ini penting sekali. Tetapi Abraham bagaimana? Ayo baca. Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Artinya apa? Dia apa? Menghalangi. Stop Tuhan, jangan pergi dulu. Aku mau berunding. Saudara, ini luar biasa. Maaf saya cerita ya, ini cerita. 4 November tahun 2010. Salah satu anak kami di Makassar, dia telepon saya. Papa, saya mesti buat apa? Kenapa? Saya ini baru isi bensin di pompa bensin. Saya belum pernah lihat, Pak, ada orang sesusah orang ini. Mukanya itu membuat saya harus ngomong sesuatu. Jadi habis diisi bensinnya, saya parkir mobil saya balik. Pak, ternyata orang ini kasihan. Ini keluarga miskin, punya 3 anak. Laki semuanya. Anak bungsu mereka meninggal September 2009. Karena leukemia. Nggak punya duit. Dia cerita cuma tunggu mati saja anak itu. Anak sulung mereka mati karena HIV AIDS, karena narkoba. Itu awal 2010. Dan itu November 2010, anaknya tinggal berapa? 1 nomor 2. Lagi sakit parah. Sekarang bawa, minta izin bosnya untuk kamu pulang bersama dia dan bawa ke dokter dengan mobilmu itu. Cari dokter. Dan saya bilang namanya Derry, begitu kamu sampai ke dokter, langsung setelah diagnosa telepon papa. Papa akan bicara pada dokter itu. Suara timbul belas kasihan di hati saya. Kalau saya merasakan saya jadi orang tua, anak 3 sudah mati, 2 tinggal 1. Saya tunggu 2 jam lebih, baru ada telepon. Wah, langsung saya angkat. Dok, sakit apa anak itu? Dokter bilang, wah, terlambat 30 menit, out anaknya. Dokter bilang gitu. Kenapa, Dok? Aduh, ini nggak bisa dikatakan. Liver bengkak, jantung bengkak, paru-paru bengkak. Ini kaki, perut, tangan bengkak semua. Oke, Dok. Dengar suara saya pesan gini. Dok, rawat dia seperti anak dokter sendiri. Dan berapapun biayanya saya akan bayar. Dan jangan beri obat generik, Dok. Saudara, istri saya jadi saksi. Berapa kali dia tuh pingin telepon saya. Nggak ada suara. Kalau telepon, lemah sekali, saudara. Suatu hari saya telepon lagi. Dok, apa bukan dia itu HIV? Kenapa dokter nggak tes dia itu dulu? Wih, saya nggak pernah ketemu dokter bijaksana seperti namanya Jaya Konli, dokternya itu. Ada orang Makassar nggak di sini? Nggak ada, kasihan. Oke. Dokter bilang gini, Pak Pendeta, saya nggak berani untuk membuat tes itu, walaupun Bapak yang bayar. Masalahnya saya nggak sampai hati. Kalau sampai orang tuanya tahu, ternyata betul-betul gara-gara itu, mereka akan down sekali. Biar kami tim medis ini menangani dulu yang bisa ditangani. Saudara, ketika dia harus pindah ke rumah sakit yang keempat, saya nggak ngitung berapa puluh juta yang saya keluarkan, karena saya merasa seperti anak sendiri.